mereka nunggu kelimpahan inflow di bonds. Nah, setelah itu baru pindah ke equity. Nah, jadi saat ini tuh semua lagi ngancang-ancang untuk dapat profit di bonds nih. Begitu mereka udah dapat profit di bonds, jadi fund-fund lokal itu bakal naikin porsi mereka ke equity, kemudian foreign yang beli bonds enggak kebagian atau dapat ada penjatahan lebih, pasti masuk ke equity juga. Tapi itu menurutku di Q4 2023 atau 2024 ke atas. Nah, itu ISG bisa ke 7.000 dan itu menurut pemaparan temanku ya. Jadi selama ini mereka, jadi kalau kita nanya fund manager sekarang lagi sibuk apa, equity mereka sebenarnya biasa-biasa aja, mereka semua pada sibuk di bonds. Temanku yang di bonds itu kayak sekarang kayak ngapain lu gitu, nge-trade klien di Bali, nge-trade klien di mana, diajak jalan-jalan terus, omsetnya lagi tinggi bonds. Iya, jadi oke. Jadi dari tadi tuh kita ngomongnya bolak-balik ya. Kadang kita ngomongin equity, kadang kita ngomongin bonds gitu. Jadi kayaknya kalau dari Ko Michael, aset alokasinya lumayan fluid juga ya. Dan ini sekalian promosi nih. Ini kenapa sebenarnya Bibit Plus itu bisa cukup berguna ya buat trader-trader atau misalnya investor-investor yang ada di Stockbit gitu. Karena dengan satu RDN yang bisa dipakai untuk multiple aset kelas ini, dan tadi kalian tuh bisa ngontrol semua portofolio kan dari satu tempat tuh di aplikasi. Itu tuh ngebagi alokasinya tuh jauh lebih gampang gitu kan. Nggak kayak misalnya kita jual saham, nunggu T+2, kita tarik dananya dari RDN, kemudian kita mesti transfer lagi ke bank buat bisa beli obligasi atau beli RD-nya. Itu kan lumayan belum lagi di ya step-stepnya gitu. At least kalau Apaan cuma 10 juta beli obligasi gitu. Iya. Atau enggak dicuek. Iya. Iya, udah kepotong fee, capek, ribet lagi. Kalau misalnya at least dengan Stockbit udah nyambung sama Bibit, jadinya ya lebih gampang ngatur alokasinya tadi. Berapa persen di sahamnya, langsung berapa persen. Gue jual sahamnya, gue mau allocate ke RDPU nih, atau misalnya ke FR, itu udah bisa langsung semuanya dari RDN gitu. Atau bisa ada dividen masuk, kayak tadi kita ngomongin dividen play gitu kan, dapat dari PTBA, dividen yield 30%, let's say. 30% tapi gue belum tahu nih mau allocate kemana, ya gue bisa parkir DPU dulu gitu kan, bener-bener nunggu 1 minggu, 2 minggu, lihat ada yang bagus apa enggak, karena kalau RDPU kan nggak ada spread kan, jadi tetap juga jadi gue nggak perlu takut kalau jual beli dalam jangka pendek bisa kena spread. Ya. Itu juga bisa. Kalau teman-teman sedikit ini gini, aku kan kebanyakan punya teman rata-rata kebanyakan orang di institusi keuangan. Rata-rata kalau kita punya uang ya dalam jumlah besar, nggak tahu mau diapain, itu terkadang kayak nggak boleh gitu. Karena ada cost of apa sih namanya? Cost of time gitu yang keganggu gitu. Di saat uang kita 100 miliar nggak diapa-apain selama contoh 6 bulan, nah itu tuh kayak udah dikatakan pasti dicerca tuh sama komite investasi, udah dicerca sama bos-bos gitu, ini 100 miliar kamu nggak ngapain gitu. Nah kalau kita trader itu ada yang namanya momen-momen wait and see gitu, masih ragu-ragu gitu. Gue nggak berani beli nih, gue masih wait and see, gue tunggu sentimen oke, gue tunggu konfirmasi ini itu segala macam. Nah sekarang uang tunggu kalian ini, uang wait and see kalian tuh dibayar, uang wait and see kayaknya kalian ini bisa kalian bungain gitu. Meskipun harus diakuin kayak bunganya itu enggak kayak, bukan yang kayak satu hari bisa 10%, satu saat arah, enggak. Ini benar-benar kayak risk management play. Ini benar-benar kayak udah benar-benar kayak hedging untuk kalian ngamanin aset kalian tetap bertumbuh di saat kalian enggak kayak malas analisa deh, malas mau beli sama apa ntar dibohong gitu. Gue malas mau beli sama dia ntar cut loss lagi, ya udah. Ya ini tuh kayak risk, kayak nanti kalian boleh coba lihat deh. Kalian coba beli 1 juta, oh, rugi apa enggak dalam waktu 3 bulan ke depan, harganya naik atau enggak. Toh kalau rugi nanti bakal balik normal di end of term gitu. Contoh kalian beli untuk 1 tahun, dia mau kalian beli 1 juta, harganya jadi 980.000. Itu nanti setelah 1 tahun balik lagi 1 juta. Pasti itu digaransi. Karena memang seperti itu sistemnya. Jadi begitu di akhir dia bakal balik lagi ke harganya. Nah, kalau kalian beli 1 juta, contoh selama 6 bulan harganya naik jadi 1.100.000. Kalian dapat cuan 10%, kemudian kalian dapat kupon bunganya lagi. Seperti itu kan. Nah, itu yang perlu kalian coba teliti, karena
ketika kita belajar instrumen keuangan, kalau kita hanya bahas saham, itu sebenarnya terlalu sempit. Instrumen keuangan itu luas. Saham itu salah satu yang paling kecil dan salah satu yang paling beresiko. Jadi that's why untuk meminimalisir resiko ini, ya kita perlu instrumen lain kita perlu paham instrumen lain yang bisa meminimalisir resiko ini. Nah, kalau di yang umumnya adalah mereka investnya di kayak let's say obligasi, atau kayak kalau kita bicara orang zaman dulu, emas tuh masih zaman nggak sih beli emas taruh di rumah? Menurut gue sih nggak sih ya. Ya, dan kalau misalnya emas juga sama kan, kita beli emas mau jual balik ke toko emas itu ternyata juga gede. Kalau kan? antap 10% dong. Ya nggak sih? Juga. Iya. Tadi yang spread 0,5 sampai 3% aja ngomel, gimana kalau emas? Bukan 0,5, dia ngomel 3%. Ya. Jadi bunganya tuh udah dipotong setengah gitu. Gua beli 100 juta, bunganya 6 juta 500. Udah kena spread 3% kalau beli di bank gitu. Nah, tapi kalau beli di sini kayak kalian mau kayak nggak ada bunga-bunga tersembunyi lah. Gitu. Ini bukan yang bohong-bohong, bukan jebakan KPR gitu. Ini jebakan KPR kan bunga cuma 6%, tapi nanti floatingnya 14%, 15% gitu. Bukan jebakan bunga seperti itu gitu. Ini memang benar tanpa biaya tersembunyi dan harga salah satu yang paling kompetitif. Cuman aku agak takut nih, Vi. Banyak benci kita nggak sih kalau kita begini? Kita lah begini. Ini banyak benci gue, lu tanggung jawab lu. Ini nanti banyak kebenci gue, lu tanggung jawab lu. Karena ini kan lu banyak orang. Gimana? Instrumen ini bakal ngebuat banyak pelaku institusi keuangan lain tuh kebakaran tuh, di honest nih. Ya, nggak apa-apa lah, kan yang penting user retailnya. Amin, mulia sekali. Oke, udah hampir 1 jam nih, mungkin kita bisa jawab beberapa pertanyaan kali ya, Mas. Tanya nggak sih pertanyaan? Boleh. Jadi, ya mungkin sambil Mike seleksi pertanyaan, gue mau ngambil salah satu pertanyaan yang ada di komen nih, kan tadi ada yang nanya, pertanyaannya basic sih, dia nanya cara nyambunginnya itu dari Stockbit atau dari Bibit gitu. Cara nyambunginnya gimana? Kalau kalian udah punya akun Stockbit tapi belum punya akun Bibit, pertama download dulu aplikasi Bibitnya. Habis itu kalian bikin akun Bibit deh seperti biasa. Tapi nanti setelah bikin akun Bibit, nanti disambungin akunnya itu sama akunnya Stockbit. Habis itu udah, nanti porto kalian bakal muncul deh di aplikasi Bibit gitu. Dan RDN-nya jadi udah langsung nyambung. Ini ada pertanyaan nih, obligasi fixed rate bisa rugi nggak sih? Nah, lu jawab deh. Ya, bisa, definitely bisa ya, karena tadi harga itu sebelum jatuh tempo bakal bergerak sesuai pergerakan pasar. Dan seperti kita udah bilang tadi, kalau suku bunga naik, harga obligasi turun. Suku bunga turun, harga obligasi naik. Jadi berbandingnya terbalik ya. Nah, cuma karena sekarang kita pikir suku bunga udah di pucuk, hopefully kalau beli ketika suku bunga di pucuk sekarang, nanti ketika suku bunga turun kalian malah cuan instead of rugi gitu. Tapi kalau buat obligasi ini juga ada untungnya gitu. Untungnya dalam arti ya tadi saham, let's say ya, saham kalau misalnya turun, kita beli di harga 100, turun ke 50, kapan lagi balik ke 100? Nggak tahu gitu kan, nggak ada yang jamin. Tapi kalau misalnya obligasi FR dari harga 100 turun ke 95, kita tahu ketika jatuh tempo pasti balik ke 100. Jadi atas ada yang jamin. Siapa yang jamin? Yang jamin adalah negara. Kalau negara itu essentially default risk free lah, nggak mungkin gagal bayar gitu kan. Kalau misalnya negara sampai gagal bayar, saham apapun itu udah nggak selamat. Ya, kalau sampai kita gagal bayar ya mungkin kalian untuk makan aja udah susah kali. Iya, jadi makanya itu biasanya dibilang obligasi negara essentially jadi kalau gue unpopular opinion adalah gue bisa bilang fixed rate tuh nggak mungkin rugi kalau seandainya kalian nge-hold sampai jatuh tempo gitu. Dan ingat, kalau seandainya kayak fixed rate itu spreadnya tuh nggak kayak saham. Contoh kalian beli 100 juta, lalu kayak dalam 1 bulan ke depan
rugi nih turun terus jadi 80 juta, itu mustahil, nggak mungkin, karena bonds itu pergerakannya tuh dalam hitungan kayak 0, sekian persen, 0, sekian persen, 0, sekian persen, jadi spreadnya tuh rendah, nggak sevolatil saham lah. Jadi kayak kalau dia dari 100 juta turun jadi 97 juta, 98 juta, nah itu biasanya seperti itu gitu. Jadi bukan yang kayak turun jadi 80 juta, 70 juta lalu kayak apaan nih surat hutang kok MJ suruh beli jadi nggak ada harganya, nggak seperti itu. Jadi obligasi yang kalian beli itu sama dengan obligasi yang dibeli sama kayak JP Morgan, Credit Suisse, kemudian kayak foreign yang beli itu ya itu bisa kalian beli tapi dengan sebenarnya fee-nya lebih rendah loh, dan dengan harga jauh bisa lebih murah kuotanya gitu. Kalau kalian kayak trader bonds gitu kan, fund manager hedge fund di luar, kalau ngebeli bonds satu hari itu hitungannya kan triliunan pasti. Terus kalian beli kayak 1 triliun, 2 triliun gitu. Nah ini kalian bisa beli dengan yang sama dengan nilai kayak 1 juta pun bisa gitu. Ya, mereka kayak ya kalian boleh coba lah gimana, kayak aku lebih kayak ini sebenarnya kayak aku lagi offering nih, aku lagi ngasih tahu nih ini ada instrumen lain yang bisa kalian jadiin untuk hedging portofolio. Nah ada pertanyaan kedua nih Vi, kalau seandainya settlement dari obligasi fixed rate, kalau seandainya gini, gue lagi punya fixed rate nih, contoh 6 bulan, udah punya 6 bulan, udah punya 7 bulan, gue ngelihat tiba-tiba saham ABCD naik kenceng, atau enggak ada potensi sektor ini naik kenceng, gue mau switching ke situ. Begitu gue jual, gue mau pindah sahamnya, itu settlementnya berapa, dan gue tetap dapat bunga nggak? Oke. Pertama, settlement T+2. Jadi ketika dijual, ya settlementnya T+2 dari situ. Jadi mirip sama saham ya. Dan kemudian yang penting juga karena ini duitnya langsung masuk ke RDN lu nggak perlu nunggu transfer bank lagi, karena langsung duitnya masuk ke RDN ya, jadi bisa langsung dipakai buat beli saham gitu. Dan kemudian pertanyaan kedua, masih dapat kupon apa enggak? Gimana kalau misalnya let's say gue jualnya bulan Juni, padahal dia harusnya beli kuponnya September gitu kan? Apakah itu berarti gue nggak dapat kuponnya? Ya enggak. Jadi itu salah ya, karena sebenarnya ketika kalian jual, kalian akan ngedapet kupon yang udah hak kalian dalam waktu kalian pegang. Jadi misalnya, gue udah pegang selama 9 bulan nih, sedangkan dia baru bayar bunga tuh di bulan ke-12. Bukan berarti kalian bakal hilang tuh kupon 9 bulannya. Ketika kalian jual, itu kupon bakal istilahnya tuh cair, masuk ke dalam harga jual kalian. Jadi tetap dapat ya kuponnya. Jadi kalau seandainya kan kalau 6%, 6,5 lah kita contoh, 6,5 kita bagi 12, itu kan 1 bulan 0,5%, 0,54 something lah. Nah, kalian kalikan aja dengan 9 bulan, kalau kalian udah hold sama 9 bulan, nah itulah yang kalian dapat, tetap dapat, meskipun kalian jualnya di awal. Lalu tadi ada yang nanya, ini pertanyaannya lucu, kalau mau beli US Treasury, bisa nggak dibeli? Enggak, jadi ini benar-benar obligasi yang hanya dikeluarkan oleh negara kita. Ini tuh privilege dari pemerintah yang diberikan kepada warga negara Indonesia. Foreign, kalau mau beli obligasi kita, contoh, kamu punya teman udah jadi warga negara Amerika gitu, mau beli bonds di Indonesia bisa nggak? Nggak bisa gitu. Jadi mesti prosesnya panjang untuk bisa ngebeli obligasi dari antar negara gitu. Jadi kalian ngapain juga beli US bonds? Toh nanti kalian kalau cuan sekian, US bonds itu yieldnya kecil loh, 4% man yieldnya, dan ini ada potensi harganya makin rendah. Udahlah potensi harganya makin rendah, nanti kalian mau cairin, dolarnya makin murah pula, ya nggak, menurutku nggak tepat. Nggak, asing aja borong obligasi Indonesia 70T gitu kan. Jadi orang asing aja yang mau belinya obligasi Indonesia. Teman-teman kalau seandainya nanti 3 bulan ke depan, saat ini ya kan berapa sih? 6,5 nggak sih? Atau 6 atau berapa sih? Tergantung. Tergantung long term, tapi kalau yang 10 year sekitar saat ini 10 tahun, 6,5. 3 bulan lagi deh, gue kan sering live sama Stockbit, siapa tahu Vivi nanti panggil gue lagi ya. 3 bulan, 6 bulan ke depan kita lihat. Kalau nyentuh angka 6, itu artinya obligasinya harganya naik ya. Jadi ada pengaruh yield itu gimana. Jadi kalau seandainya yieldnya makin rendah, itu harganya makin naik. Kalau kalian belinya 10 juta, nah itu nanti kalau kalian jual saat itu udah bukan 10 juta. Mungkin bisa 10.500.000 atau 10.100.000 atau something gitu lah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini udah 1 jam, aduh molor 6 menit.
Aku thank you untuk teman-teman yang udah datang di sini. Thank you juga buat Koedi, buat CVV, thank you juga buat penjelasannya. Nanti aku bakal kayak coba minta rangkuman, dan aku juga janji sama teman-teman nanti kayak minta hitungan seandainya kalian beli FR selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu bunganya berapa, biar buat jadi acuan kalian buat portofolio kalian. Sekian, aku thank you buat teman-teman semua. Aku pamit. Nanti kalau ada pertanyaan boleh chat ke aku juga boleh, ke CVV, ke Koedi juga boleh. By the way, satu komen aja, ini karena di komen ini ada banyak yang salfok ya, kayaknya dari tadi nyebutnya Clio. Gue sekalian nge-cross sell aja kali ya konten Ini gue lagi jadi sebenarnya di di Stockbit Jogja, beneran airnya cuma ini. Gue enggak. Gue aja baru dengar. Jadi bukan sengaja gue ya. bukan sengaja, tapi kebetulan banget Stockbit baru ngeluarin Ya. mini artikel on Clio, jadi bisa ngecek di website kita news@stockbit.com, ada tuh kita ngebahas sedikit soal Clio. Dan ini semua benar-benar kebetulan ya teman-teman, bukan settingan. Itu air minum di hotel KOM-nya memang cuma ada Clio. Oke, thank you semuanya. Dadah. Oke. Oh, Sip, hai. thank you semua.